Gagal 3 kali, niat besar Prabowo yang tetap ingin jadi presiden. Gak capek? Untuk mencapai atau menjabat sebuah jabatan, tentu soal menang atau kalah adalah hal yang biasa. Sekalipun harta kekayaan tergerus habis, niatan itu tetap menyala dan berkobar asal mencapai hasratnya menjadi seorang pemimpin. Tentu hasrat yang besar dan pengorbanan yang besar untuk mencapai jabatan tersebut harus didorong dengan motivasi yang kuat untuk membangun bangsa, dan bukan malah merongrong atau bahkan membajak tuntas seluruh kekayaan negara terkuras. Bapak Prabowo dalam sejarah hidupnya, untuk menjadi pemimpin nomor 1 di bangsa ini tentu kita sudah tahu bersama bagaimana dirinya terus mencoba maju untuk menjadi pemimpin di negara ini. Tapi sayangnya beliau selalu gagal dalam apa yang sudah diniatkan dan sudah diprogramkannya. Bersama dengan partai buatannya, Partai Gerindra. Tulisan ini bukan mau melihat sisi kegagalan dari Bapak Prabowo di dalam niatannya untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, tapi lebih melihat bagaimana sentralnya dirinya di Partai Gerindra, sehingga melupakan kebutuhan sentral yang paling utama adalah partai menjadi penyumbang terbesar orang-orang hebat di bangsa ini. Sebab bangsa ini rindu memiliki kader-kader bangsa yang niatannya ingin membangun bangsa, dan kader-kader itu didapatkan dari partai-partai politik kita yang ada. Artinya regenerasi kepemimpinan terjadi di bangsa ini. Hampir seluruh partai yang ada di bangsa ini, seluruh kadernya hanya membawa kepentingan dari partainya sendiri, dan lupa bahwa ia hadir di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya untuk melayani masyarakat yang telah memberikan kepercayaan mereka kepadanya. Lihat saja generasi yang ada di partai-partai saat ini. Memang ada satu, Partai Demokrat sudah menetapkan sosok ketua umum baru dari sosok orang muda. Meskipun tak melihat adanya proses generasi yang murni, saat pengalihan sosok tua SBY ke sosok muda AHY, yang adalah anaknya sendiri. Sehingga mau tidak mau seluruh pimpinan atau kader yang ada di daerah-daerah harus manut dengan pilihan sang ketum lama. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, yang masih dipegang dan dikendalikan oleh Ibu Megawati hingga di 5 tahun mendatang, yakni sampai di tahun 2025. Namun keberanian dan kehebatan Megawati patut diacungi jempol, karena terbukti ada satu kadernya yang betul-betul merintis dari bawah, hingga kini bisa menjadi sosok presiden seperti yang kita kenal sekarang ini. Tanpa harus menjadi sosok ketua umum dulu baru bisa dimajukan untuk jadi calon presiden, atau calon wakil presiden. Tapi beda dengan yang ditunjukkan oleh sosok Prabowo, yang kini sudah dipercayakan oleh Bapak Jokowi untuk menjadi pembantunya di pemerintahannya sekarang. Dirinya masih tetap memegang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan saat akan proses pemilihan sosok Ketua Umum yang baru, yang akan diadakan dalam waktu dekat ini, Partai Gerindra tidak mau muluk-muluk atau berspekulasi dengan rentetan pemilihan-pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wapres di tahun 2024 nanti. Tetap akan memilih sosok yang kuat dan memiliki ketokohan yang sangat karismatik, seperti sosok Prabowo di dalam pemilihan ketua umum yang baru di 5 tahun mendatang juga. Dan niatan dari seluruh kader Gerindra yang ada ini, tentu bukan niatan yang biasa-biasa. Sebab ternyata oleh sejumlah pengamat mengatakan, Prabowo yang masih hendak terus maju di kali yang keempat kalinya, dalam perhelatan Pilpres nantinya. Sudah kalah sebanyak 3 kali, tentu bukan satu masalah yang besar baginya.
Sebab memang peruntungan beliau untuk tetap dipertahankan oleh Gerindra adalah tidak adanya tokoh-tokoh kuat yang bisa menyaingi elektabilitas dari Prabowo. Meskipun waktu terus berlalu hingga saatnya nanti tiba di ajang Pilpres, Bapak Jokowi tidak bisa maju lagi. Sosok-sosok hebat dari partai-partai yang ada, tidak ada yang sekaliber Bapak Prabowo. Keyakinan ini begitu kuatnya, sehingga akan sangat sayang jika untuk maju sebagai ketua umum yang baru saja tidak bisa dipertahankan. Sama-sama mau antara Bapak Prabowo, begitu juga dengan seluruh orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi sebenarnya proses generasi kepemimpinan yang sehatlah yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh seluruh partai-partai yang ada di bangsa ini. Bukan sekedar hanya menimbang kalah atau menangnya elektabilitas dari tokoh atau partai masing-masing yang ada berdasarkan lembaga survei. Tentu jika partai bersiap setiap 5 tahun sekali memunculkan figur-figur yang baru yang siap dipilih oleh bangsa ini, dan bukan muka-muka yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa kita tidak kekurangan calon-calon pemimpin yang hebat. Sehingga proses pemilihan yang akan berlangsung menjadi ajang pembuktian yang murni. Apakah dia layak atau maju sebagai seorang pemimpin atau tidak? Tapi pertanyaannya, maukah Bapak Prabowo, maukah para ketua umum partai-partai yang ada, bahwa cukuplah baginya 5 tahun membesarkan partainya, dan diberi kesempatan untuk maju menjadi pemimpin atau menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Tapi jika sudah kalah langsung mempersiapkan proses pemimpin berikutnya, mungkinkah kita akan melihat hal ini terjadi di bangsa kita? Begitulah pura-pura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,